Halo, selamat datang di channel Raime 13. Nah, untuk video kita kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal asli UTBK tahun 2020, yaitu pada bagian pengetahuan kuantitatifnya. Ini merupakan video bagian yang pertama, di mana di video kita kali ini akan ada 5 soal dan pembahasannya. Nah, silakan diikuti dan mari sama-sama kita belajar. Nah, untuk soal yang pertama yaitu diberikan 3 bilangan positif X, Y, dan Z yang semuanya berbeda. Jika Y per X dikurang Z sama dengan X tambah Y per Z sama dengan X per Y, maka nilai dari X per Y adalah. Nah, kita akan menentukan nilai X per Y. Nah, di sini nampak jelas ya. Ini semuanya akan sama. Kalau ini kita misalkan dengan sesuatu, maka X per Y ini adalah nilai dari sesuatu itu ya. Nah, kalau kita misalkan semuanya ini dengan P, nah, maka dari bentuk ini akan didapatlah persamaan, yaitu Y per X dikurang Z ini sama dengan P. Yang pertama ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ini bagian ini X tambah Y dibagi Z ini juga sama dengan P. Oke, selanjutnya bagian yang ketiga yaitu ini sekarang X per Y ini juga sama dengan P. Oke, sama ya. Nah, selanjutnya untuk bagian yang pertama ini kita kali silang. Kita kali silang sehingga didapat Y sama dengan P dikali X, ini PX dikurang P dikali Z, PZ. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk bagian yang keduanya ini kita kali silang, maka akan didapat X tambah Y ini sama dengan P dikali Z, maka PZ. Oke, selanjutnya bagian yang ketiganya tinggal kita kalikan saja ya. Kita kalikan berarti ini kita kalikan, maka akan didapat X sama dengan P dikali Y, PY. Nah, selanjutnya gimana? Dari ketiga persamaan ini tinggal kita jumlahkan saja. Ini kita jumlahkan, maka akan didapat Y tambah Y, ini 2Y. Oke, X ditambah X, 2X. Maka ruas sebelah kiri 2X ditambah 2Y sama dengan negatif PZ ditambah PZ ini habis. Maka tinggallah PX ditambah PY. Nah, oke, ini kita sederhanakan. Maka 2 dikali X ditambah Y ini sama dengan P dikali X ditambah Y. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya karena di ruas kiri X tambah Y dengan ruas sebelah kanan X tambah Y sama, ini tinggal kita coret aja. Maka didapatlah nilai P sama dengan 2. Oke, berarti ini semuanya sama dengan 2. Nah, yang ditanya adalah X per Y. Maka nilai dari X per Y itu sama dengan 2. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, gimana? Gampang kan? Oke, inilah soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 dikatakan yaitu agar persamaan kuadrat negatif 2x kuadrat ditambah 3x tambah a mempunyai akar-akar yang saling berkebalikan, maka nilai a yang memenuhi adalah. Oke, yang di sini yang ditanya adalah akar-akar yang saling berkebalikan. Nah, untuk persamaan kuadrat itu sendiri memiliki akar-akar yaitu x1 dan x2 ya. Oke.
Nah, kalau dia X1 saling berkebalikan, maka X1 sama dengan 1 per X2. Begitu juga untuk X2-nya. Maka X2 juga sama dengan 1 per X1. Nah, kalau kita kali silang, kita ambil salah satu. Kita misalkan ini, X1 sama dengan 1 per X2. Ini ya, 1 per X2. Maka kalau kita kali silang, ini kemari, maka X1 dikali X2 sama dengan 1. Nah, untuk rumus daripada hasil kali, yaitu X1 dikali X2, ini adalah C per A. Konstanta dibagi koefisien daripada kuadratnya ya. Ini sama dengan 1. Maka kalau kita kali silang, maka nilai C sama dengan A. Nah, ini dia kalau berkebalikan, C sama dengan A. Nah, kita lihat persamaan kuadratnya di sini. Koefisien daripada A itu adalah negatif 2 ya. Negatif 2. B itu sama dengan 3. Serta C sama dengan A. Nah, C sama dengan A. Kita masukkan kemari. C sama dengan A. Nilai A-nya berapa? Negatif 2. Maka nilai A yang ditanya pada soal ini adalah negatif 2. Sehingga di sini jawabannya adalah E. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 bentuknya seperti ini dia. Ini juga topiknya topik persamaan kuadrat ya. Hasil kali dari akar-akar persamaan 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 2 akar dari 2x kuadrat tambah 3x tambah 12. Nah, di sini kita cari dulu ya, atau ini ruas kiri ke sebelah kanan atau ruas kanan sebelah kiri ya. Nah, untuk mempermudahkan kita misalkan dulu yang di dalam akar ini kita misalkan ini sama dengan sesuatu. Kita misalkanlah P. Nah, maka yang di ruas sebelah kiri ini, agar bentuknya seperti ini, maka ini bisa diubah menjadi 2x kuadrat ditambah 3x. Oke. Ditambah 12 supaya sama ya. 12 diapain supaya 4, berarti ini dikurang 8. Nah, ini tadi kan adalah nilai daripada P. Ini nilai P ya. Ini nilai P. Oke, maka bentuknya akan samalah. Ini sama dengan 2 akar dari P ya. Sehingga di sini kita buat P dikurang 8. Ini sama dengan 2 akar P. Nah, ini semuanya kita kuadratkan agar si akarnya hilang. Ini kita kuadratkan. Ini kuadrat, ini kita kuadratkan. Ini kita jabarkan, berarti P kuadrat dikurang 16P ditambah 64 sama dengan 2 dikali 2 4, berarti ini 4P. 4P kita pindahkan, maka P kuadrat dikurang 20P ditambah 64 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita faktorkan. Hasil kali 64 ini masih jumlah min 20, berarti ini P dikurang 16 P dikali P dikurang 4. P ini sama dengan 0, maka didapatlah P sama dengan 16 atau P sama dengan 4. Oke, nah sekarang tinggal kita masukkan sesuai dengan persamaan yang ada ya. Oke, kita masukkan kemari. Ini kita ubah, atau kemari pun sama aja ya. Nah, dari sini kita ubah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 2 akar dari P. Itu ya, akar dari P. Nah, selanjutnya gimana? Ini kita masukkan atau kita ambil salah satu nilai si P-nya. Nah, itu dia ya.
2x kuadrat tambah 3x ditambah 4 sama dengan 2, kita ambil yang 16. Nah, akar 16 itu adalah 4, maka 2 dikali 4. 2x kuadrat ditambah 3x, 2 dikali 4, 8. 4 dikurang 8, negatif 4. Maka negatif 4 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk sederhana daripada soal tersebut. Inilah persamaan kuadratnya. Oke. Yang ditanya pada soal adalah hasil kali akar. Oke, hasil kali berarti yang ditanya adalah X1 dikali X2. Nah, ini rumusnya adalah C per A. Itu ya. Oke, C per A. Kita lihat koefisien daripada si C-nya ini. Negatif 4. Maka sama dengan negatif 4 dibagi A-nya sama dengan 2. Maka negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Oke, kita lihat jawabannya adalah B. Gampang kan? Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Grafik fungsi kuadrat Gx sama dengan X kuadrat tambah Bx tambah 4. Menyinggung garis Y sama dengan 3X tambah 4. Nilai B yang memenuhi adalah, nah di sini ada dua persamaan, yaitu persamaan kuadrat dan persamaan garis. Nah, ini kita ubah menjadi satu persamaan. Nah, kalau ada bentuknya seperti ini, maka ini sama dengan ini ya. Oke, kita tuliskan X kuadrat ditambah Bx ditambah 4, ini sama dengan 3X ditambah 4. Oke, bisa ya. Nah, kita rapikan, maka X kuadrat ditambah Bx, ini kita kurangkan, dikurang 3X. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kita rapikan, X kuadrat ditambah, ini B dikurang 3 dikali X sama dengan 0. Inilah persamaan kuadratnya ya, atau fungsi kuadratnya. Nah, selanjutnya gimana? Di sini dikatakan fungsi ini menyinggung garis. Syarat menyinggung ya, syarat menyinggung itu adalah diskriminan sama dengan 0. Menyinggung, misalnya ini kurvanya, nah ini garisnya menyinggung di satu titik, berarti diskriminan sama dengan 0. Nah, rumus daripada diskriminan itu sendiri adalah B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat dari sini, A-nya ini sama dengan 1, B-nya itu sama dengan B dikurang 3, dan C-nya itu sama dengan 0. Oke, tinggal kita masukkan sesuai dengan rumus ini. Oke, tinggal kita masukkan, berarti B ini B dikurang 3 dikuadratkan dikurang 4 dikali A, A-nya 1, C-nya 0. Ini sama dengan 0. 4 dikali 1 dikali 0, 0. Maka tinggallah B dikurang 3 dikuadratkan, ini sama dengan 0. Nah, kalau kita akarkan berarti tinggallah B kurang 3 sama dengan 0. Sehingga didapatlah B sama dengan negatif 3 pindah ke sebelah kanan. B sama dengan 3. Gampang ya? Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 5. Soal nomor 5 ini merupakan soal terakhir ya pada video kita di part yang pertama ini. Oke, kita lihat soalnya. Diketahui matriks M sama dengan 2 logaritma ZB, artinya ini Z logaritma B ya. Nah, logaritma A 1 per Z 1. Nah, ini kita tuliskan saja di sini matriksnya M sama dengan 2 Z logaritma B. Ini sama penulisannya dengan ini ya. Oke, selanjutnya di sini A logaritma
1 per Z. Ini 1. Oke, ini dia. Nah, merupakan matriks singular. Matriks singular. Kalau dikatakan matriks singular, berarti determinan matriks tersebut, yaitu matriks M, sama dengan 0. Oke, itulah singular ya. Maka nilai dari ini yang ditanya. Oke, kita tuliskan yang ditanyanya. Ini kita ubah di sini yang ditanya. Berarti ini Z logaritma A ya. Ini yang ditanya. Z logaritma A dikali B, dikali B logaritma Z kuadrat ditambah A logaritma AB pangkat 3. Nah, ini yang ditanya. Oke, sekarang tinggal kita cari dulu nilai daripada determinan matriks ini. Nah, ini matriks ABCD. Oke, untuk menentukan determinan M ini, oke, determinan M ini sama dengan perkalian diagonal utama. Ini berarti 2 dikali 1, 2. Selanjutnya dikurang perkalian diagonal keduanya. Oke, ini kita kalikan. Nah, A logaritma Z. A logaritma seper Z. Berarti ini sama dengan Z pangkat min 1 ya. Oke, dikali Z logaritma B. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita rapikan. Ini sama dengan 2. Nah, ini negatif 1 pindah ya, turun ya pangkat. Ingat sifat-sifat daripada logaritma. Oke, negatif 1 dikali negatif, maka ini positif. Positif A logaritma Z dikali Z logaritma B. Oke, nah ini gimana bentuknya? Ini berarti 2 ditambah A logaritma Z, berarti logaritma Z, ini kita sederhanakan supaya mengerti, per logaritma A dikali logaritma B per logaritma Z. Bisa ya? Selanjutnya gimana? Kita coret yang bisa dicoret. Ini logaritma Z dengan logaritma Z. Nah, tadi singular itu matriksnya atau determinan matriksnya sama dengan 0. Maka di sini 0 sama dengan 2 ditambah. Oke, ini sekarang posisinya di atas ya, logaritma B per logaritma A. Berarti ini sama dengan A logaritma B ya. Oke, sama ya. Nah, 0 sama dengan 2 tambah A logaritma B. Maka didapatlah dari sini negatif 2. Ini. Maka didapatlah di sini A logaritma B sama dengan negatif 2. Oke, kalau A logaritma B sama dengan negatif 2, maka nanti akan didapatlah B logaritma A. Oke, kita buat kebalikannya ya. Ini B logaritma A. Nah, kebalikan daripada min 2 ini sama dengan min 1/2. Oke, ini ingat juga ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan sesuai dengan pertanyaan ini tadi. Oke, pertanyaan ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Oke, kita ganti warnanya. Nah, Z logaritma A. Oke, ini tetap ya, kita jabarkan, berarti logaritma A per logaritma Z. Kita jabarkan saja. Oke, dikali, ini ada 2, turunkan. 2 dikali B logaritma Z, berarti logaritma Z per logaritma B. Ya kan? Oke, itu dia. Ditambah A logaritma AB pangkat 3. Nah, kalau kita sederhanakan ini, kalau dia kali maka menjadi jumlah ya. Nah, atau tambah. Berarti ini A logaritma A ditambah A
logaritma B pangkat 3. Oke, inilah penyederhanaan pada pertanyaannya. Sekarang tinggal kita coret yang bisa dicoret. Ini logaritma Z dengan logaritma Z. Maka dari sini tinggallah 2. Oke, 2 dikali logaritma A per logaritma B. Berarti ini sama dengan B logaritma A. Ya kan? Oke. Selanjutnya ditambah A logaritma A, kalau sejenis nilainya ini adalah 1. Maka 1 ditambah. Ini pangkatnya kita turunkan, berarti 3 dikali A logaritma B. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. Nah, kita masukkan nilainya, berarti ini 2 dikali B logaritma A, nilainya negatif setengah. Oke, berarti 2 dikali negatif setengah ditambah 1 ditambah 3 dikali A logaritma B negatif 2. Oke, 2 dikali negatif setengah negatif 1 ditambah 1 ditambah 3 dikali negatif 2 negatif 6. Ini kita kurangi saja supaya pas ya. Nah, negatif 1 ditambah 1 habis, maka sisanya tinggal negatif 6. Maka sesuai dengan pernyataan yang ada pada soal ini, yang ditanya nilainya adalah negatif 6. Maka jawabannya adalah B. Gampang ya. Oke, inilah soal asli ya, soal asli UTBK tahun 2020. Jadi kita bahas secara terperinci. Semoga adik-adik semua bisa mengikutinya dan memahaminya. Oke, tetap semangat dalam menghadapi tes UTBK tahun 2021 ini. Oke, kita berjumpa nanti di video selanjutnya, di part kedua atau video-video lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Raimet 13. Bye-bye untuk kita semua.